Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua istiqamah di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, kembali lagi kita di acara spesial di bulan Ramadan ini, yaitu takjil, tanya jawab Islam. Kemudian sebagaimana biasa juga kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah bergabung secara online di channel Abu Yusuf Bait Bima, dan juga yang sudah bergabung di Facebook Abu Yusuf Bait Bima Official, untuk memberikan pertanyaannya bisa lewat kolom komentar Facebook dan juga di YouTube. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama guru kita, ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Abu Yusuf Bait Bima hafizahullah ta'ala. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Masih sehat ya, Ustadz ya? Masih. Kita sudah masuk di Ramadan ke-8 malam ini, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua ya masih diberikan kekuatan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah sudah terhitung 1 rakaat jika makmum membaca surah Al-Fatihah masih setengah saja namun imam sudah ruku, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan yang ditanyakan, apakah seorang makmum yang masih setengah membaca surah Al-Fatihah kemudian imam ruku dan dia tidak selesaikan langsung ruku bersama imam, apakah dapat 1 rakaat atau tidak? Tidak dapat. Karena Nabi SAW bersabda, la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau dia selesaikan baru ikut ruku, dapat imam ruku, dapat. Tapi kalau dia tidak selesaikan, dia langsung ruku, maka tidak dapat. Berdasarkan hadis yang kami baca tadi. Wallahu alam. Karena Al-Fatihah adalah merupakan rukun solat. Rukun solat. Kemudian ya, kami ingatkan kembali kepada yang mau bertanya, mohon pertanyaannya to the point saja. Tidak usah panjang lebar, karena itu akan membingungkan yang membaca pertanyaan. Mau dibantu? Iya. Ini iya, Ustaz, panjang sekali. Udah kayak proposal. Terus Ini, siapa tahu penting? Iya. Tidak, Ji. Ini bercerita tentang remaja masjid, Ustaz, yang sekarang lagi banyak melakukan kegiatan di bulan Ramadan. Intinya di sini bertanya apakah termasuk ikhtilat, Ustaz? Karena biasa mengatur kue dan minuman untuk menjelang buka puasa, Ustaz. Sama-sama Ya. mengatur. Ikhwan dan akhwat. Nasam ikhtilat. Kemudian pertanyaan kedua,
Masalah soft ini Ustaz. Bagaimana ini? Kayaknya bingung, jadi dilewati. Iya, Iya, baik. Jangan dipaksa. ini Ustaz. Apakah saya berdosa jika mempunyai staf perempuan? Oh, mohon nasihatnya, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Saya seorang karyawan. Apakah saya berdosa jika mempunyai staf perempuan? Dia seorang karyawan dan dia memiliki staf perempuan. Maksudnya karyawan dia punya staff lagi. Ini. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Ada beberapa pertanyaan ini. Saya seorang karyawan. Pertanyaan pertama, apakah saya berdosa jika mempunyai staf perempuan? Tidak ada laki-laki yang bisa diambil. Iya. Kemudian Ustadz, apakah saya berdosa jika menugaskan staf tersebut keluar kota terkait pekerjaan yang mana hanya staf itu yang menguasai pekerjaan tersebut? Kembali, Ji. Pertanyaan pertama, tidak ada ke laki-laki. Iya, staf itu sumber fitnah, apalagi di masa kita sekarang ini. Ketika ada perempuan, atasan, mengambil stafnya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Itu sumber fitnah. Itu, kalaupun belum terjadi, maka itu membuka pintu fitnah. Ingat yang pernah kami sebutkan hadis Nabi SAW. Al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Wa idha kharajat, kalau dia keluar, istasyrafah syaitan. Syaitan akan mempercantiknya. Ini akan dipercantik di hadapan stafnya dan yang lainnya. Itu perempuan kalau keluar. Maka perempuan itu kalau keluar, itu ada adabnya. Ada adabnya. Tidak boleh dia bertabaruj. Tidak boleh dia berhias. Karena itu tadi. Ini kalau dia tidak pakai hijab yang syar'i. Tidak boleh dia berhias. Karena kalau tidak berhias saja, dia keluar itu sudah dihiasi oleh setan. Dihiasi oleh setan. Apalagi angkat staf. Ini keluar biasa. Apalagi di satu ruangan. Itu adalah sumber bencana. Nabi SAW bersabda, Iyakum waddukhul ala nisa. Hati-hati kalian dari masuk kepada perempuan. Ini laki-laki. Hati-hati kalian wahai para laki-laki. Masuk kepada perempuan yang bukan mahram kalian. Hati-hati kata Nabi. Seorang lelaki dari Ansori bertanya kepada Nabi SAW. Ini sahabat bertanya kepada Nabi. Kaifal ham? Bagaimana kalau ipar itu laki-laki itu? Bagaimana kalau perempuan itu adalah ipar? Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Ini ipar loh. Orang yang mungkin orang anggap aman. Seorang istri menganggap kalau ada adik perempuannya, ya, masuk menampakkan diri kepada suaminya, mungkin dianggap aman. Anda mungkin adekku. Ia akan menggoda suamiku. Demikian pula kalau ada seorang suami punya adik laki-laki. Dia bermudahan kalau adiknya ini masuk kepada istrinya. Ini iparnya. Ya mungkin suami merasa aman darinya. Ketahuilah kata Nabi, ipar itu sumber bencana. Ipar ini, bagaimana lagi kalau siapa? Orang lain, karyawanta itu siapa? Sepupu berapa kali tak? Hati-hati. Iya, ingat, walaupun dia adalah orang yang paling soleh, setan itu, dia lebih suka menggoda yang soleh daripada yang tidak soleh. Pernah Ibn Abbas ditanya oleh salah seorang, itu Yahudi, Nasoro, kalau beribadah, khusyuknya bukan main. Kenapa kalau orang beriman, susah sekali khusyuk? Apa kata Nabi SAW? Apa kata Ibn Abbas? Apa yang syaitan mau lakukan kepada hati yang sudah rusak? Orang kafir, mau khusyuk bagaimanapun, tidak diterima ibadahnya. Demikian pula. Orang awam, biasa kalau sama perempuan. Biasa, karena mereka anggap biasa. Syaitan tidak ganggu. Tapi kalau ada orang berjenggot sedikit, sering ngaji, rajin taklim, itu godaannya lebih besar terhadap perempuan. Hati-hati. Makanya kita sebenarnya mengamalkan hadis Nabi itu lebih hati-hati.
Yang tadi yang saya sampaikan. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian wahai para laki-laki masuk kepada perempuan. Ini peringatan dari Nabi SAW. Hati-hati kalian. Maka di sini juga ajakan dari Nabi kita SAW untuk seluruh para perempuan ia menjaga dirinya dari laki-laki. Jangan bermudahan, jangan menganggap biasa ji karyawanku, bawahanku. Hati-hati. Setan itu pintar, dia tidak pernah tidur. Tiap hari dia mengutus bala tentaranya. Setan punya ars, punya singgasana di atas air. Setiap hari dia utus tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam. Hati-hati. Jangan menjadi sebab keburukan di dalam kehidupan dunia ini yang sementara ini. Kita tidak berumur panjang. Kalau umat Islam itu jarang yang lebih dari 100. Kita hanya antara 60 sampai 75. Begitu umur tak? Iya, jarang yang lewati itu. Di umur yang sebentar ini, kita jangan menjadi sebab keburukan. Kita harus menjadi sebab apa? Kebaikan. Karena bagaimanapun fitnah di dalam kehidupan dunia ini, secantik apapun perempuan, segagah apapun laki-laki, ketahuilah dia juga akan dimakan oleh tanah. Suami tak paling gagah, kita tidak bawa masuk ke kuburan. Istri tak paling cantik, kita tidak gendong masuk di kuburan. Kalau kita mati. Belum ada cerita orang gendong istrinya sampai dalam kuburan. Belum. Tidak ada orang mau. Paling kalau kita mati, ya biar alhamdulillah banyak je peninggalannya. Begitu. Iya. Kalau laki-laki setelah itu, menikah seng lagi. Selesai cerita. Iya. Makanya, itu tadi. Kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Merasa cukup dengan apa yang kita punya. Jadi jangan menengok. Kalau masalah dunia itu, kalau suami, jangan selalu menengok suaminya orang. Mau gagah bagaimanapun, suami tak lebih baik daripada dia. Iya. Demikian pula istrinya orang. Jangan suka kita tengok. Karena secantik bagaimanapun itu istrinya orang. Lebih cantik istri tak di rumah. Karena kalau dia cantik itu hanya syaitan yang hiasi. Hanya syaitan yang hiasi. Karena itulah kebanggaan dari syaitan. Ketika laki-laki itu jatuh di perempuan, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Tentunya dalam hal maksiat. Dalam hal maksiat. Maka di sini kami nasihatkan bagi orang yang bertanya ini, sebaiknya jangan dia lakukan hal itu. Jangan mengangkat asistennya perempuan kalau dia laki-laki. Itu wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruhnya. Ini masalah fitnah wanita, Ustaz. Saya kira baik awam maupun selevel Ustaz itu pasti akan merasakan fitnah. Betul. Nah, Iya. ada tidak Ustaz doa khusus yang diajarkan oleh Nabi tentang dijauhkan dari fitnah wanita, Ustaz? Wallah alam. Saya tidak tahu. Tapi siapa tahu Ustaz Nu'man tahu. Kalau saya tahu tidak bertanya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian Ustaz, ini tentang zakat. Apakah janin yang masih di dalam kandungan wajib membayar zakat fitrah, Ustaz? Jazakallah khairan. Nanti dia keluar dari perut, berteriak, itu pun keluar harus menangis. Kalau keluar menangis, kemudian mati setelah itu, meninggal ya. Bukan mati ya. Terlalu kasar ya. Iya. 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 Kalau keluar menangis, wajib zakat. Tapi kalau keluar meninggal, itu pun tidak wajib jadinya. Jadi wajib zakat fitrah itu, kalau dia keluar hidup. Adapun masih dalam perut, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Itu wallahualam. Haruskah dia menangis, Ustaz? Ya Keluar. itu ciri kehidupannya. Oh, Kalau tidak siapa tahu menangis. ada bayi yang lahir tertawa. Oh bisa juga. Pokoknya dia bersuara. Oh, bersuara, Ustaz. Intinya kan menangis kenapa? Menandakan dia hidup. Oh iya. Tapi ada begitu. Siapa tahu, Ustaz. Oh iya. Tapi siapa tahu Faruk pas lahir Menangis. menangis ya. Baik. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kiat Ustaz semangat di dalam mengajarkan ilmu agama? Iya. Kiatnya yaitu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Begitu. Ketika kita yakin itu adalah ibadah
dan kita harapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semangat. Kita baca ayat-ayat terkait dengan keutamaannya. Misalnya firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Ketika antum baca ini, ayat ini, pasti antum semangat. Ini adalah ucapan terbaik ketika antum mengajak kebaikan. Ini ucapan terbaik yang ada di dunia ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi misalnya antum baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya ketika beliau diutus menjadi pimpinan pasukan, ya, waktu itu Nabi ingatkan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah karena sebab kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Dengan kita belajar ini, mendengarkan ini, pasti kita semangat. Iya. Dalam menyampaikan apa? Ilmu. Menyampaikan kebaikan. Kapanpun, dimanapun. Pasti antum semangat. Dengan melihat itu. Dan ini adalah ibadah besar. Ibadah besar. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dimudahkan. Makanya kita melihat sejarah para salaf, bagaimana semangatnya mereka menyampaikan kebaikan. Bagaimana semangat mereka menyampaikan kebaikan. Karena hal yang didapatkan setelah itu adalah kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Itu wallahualam di antaranya. Dan banyak lagi hal pendorong yang membuat kita semangat. Kadang kalau lagi capek dengan memikirkannya, hilang semuanya. Hilang semuanya. Kalau antum membaca hadis-hadis terkait dengan keutamaan orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, orang tua ana menggadai sawahnya dengan sejumlah uang yang disepakati dengan syarat akan ditebus jika memiliki uang. Apakah ini termasuk riba? Sebenarnya menggadaikan tidak riba, boleh orang menggadaikan. Cuman yang tidak boleh itu kalau ada manfaatnya di belakang gadaian itu. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Boleh menggadaikan. Tahu menggadaikan itu? Yaitu ada kita meminjam sesuatu, baru kita jaminkan sesuatu. Kita pinjam uang, kita jaminkan sawah. Boleh. Kita pinjam uang, kita jaminkan rumah kita. Boleh. Itu hal boleh. Cuman yang membuatnya tidak boleh kalau ada manfaat di belakangnya. Contoh, kita pinjam uang, kita jaminkan sawah kita. Kemudian sawah yang kita jaminkan itu dikelola oleh yang memberikan pinjaman. Dan diambil hasilnya. Maka itu adalah riba. Karena itu hasil dari pinjaman. Itu namanya manfaat. Dan itu masuk riba, namanya riba qard. Jadi nanti ada seperti itu baru dikatakan riba. Wallahualam. Kalau hanya dijaminkan saja, tidak dimanfaatkan, ya, hanya dibiayai supaya tidak rusak saja misalnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, wallahualam. Kemudian Ustaz, apa benar kalau kita selesai sholat subuh lalu berdiam di masjid sampai terbit fajar, kemudian melaksanakan sholat jam 6:15 pagi? Apakah itu termasuk sholat yang diharamkan dan bahkan kita bisa dianggap penyembah setan? Iya. Jam 6:15. Sebenarnya itu tergantung. Ada waktu terlarang memang di pagi hari. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau jam 6 berapa tadi? 15 matahari sudah naik. Sekadar 1 tombak. Itu sudah bukan waktu terlarang lagi. Bahkan ada hadis di situ atas pensohiannya Syekh Albani, ya, karena Syekh Mukbil dhaifkan. Yaitu terkait dengan sholat apa? Syuruk. Ini kita berbicara kalau hadisnya sahih. Siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk, ya, tidak pulang sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, itu kan dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Haji sempurna. Ini kan dapat setelah matahari apa? Terbit. Setelah matahari terbit. Ini sekali lagi bagi yang mensahihkan hadisnya.
Ya, karena hadisnya dibicarakan oleh para ulama. Ya, Syekh Mukbil doifkan, demikian pula murid-muridnya. Termasuk mungkin Ustadzul terakhir juga beliau doifkan sebelumnya. Wallahualam terakhir apakah beliau sahihkan atau tidak lagi. Wallahualam. Kemudian Ustaz, mohon dijelaskan kaidah yang berbunyi keyakinan tidak dapat dibubarkan dengan keraguan. Baik. Kaidahnya ini kaidah besar dalam syariat. Al-yakin la yazulu bisyak. Namanya sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Contoh begini. Antum sudah wudhu tadi. Antum sudah wudhu. Ketika datang adzan, antum misalnya sholat maghrib sudah wudhu. Adzan isya. Antum ragu. Ini udah batal atau belum tadi? Saat saya menunggu maghrib, isya. Maka yang yakin, wudhu. Sudah wudhu tadi. Tidak batal. Itu yang yakin. Keraguan antum ini tidak bisa hilang dengan adanya apa? Keyakinan tadi itu yang pertama. Tidak bisa hilang dengan adanya apa? Keraguan. Antum bisa pahami ini? Ini diantara contohnya. Ini diantara contohnya. Contoh yang nyata lagi dalam sholat. Dalam sholat. Antum sholat. Allahu Akbar. Saat sholat, seperti ada sesuatu yang keluar dari bawah. Ada angin. Tapi antum ragu, keluar enggak? Itu enggak tadi atau bukan? Maka ketahuilah asalnya enggak batal. Karena yang yakinnya tidak keluar. Makanya Nabi SAW bilang, la yang sorif hatta yasma'a sautan aw yajidiriha. Enggak usah dia keluar, enggak usah dia batalkan sholatnya. Sampai dia mendengar bunyi, bup gitu. Ya, nasami itu Pak Kentut. Harus kita keluar. Atau mencium bau, tercium bau. Bau itu namanya maksudnya, bukan bau bakwan. Seperti Nu'man bilang. Tapi bau itu. Bau kentut. Maka baru kita keluar. Adapun masih ragu, enggak. Tetap kita lanjutkan sholat. Karena kaidahnya, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan adanya apa? Keraguan. Itu wallahualam. Masya Allah. Ini jawaban sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi tentang sering keluar angin dari faraj membatalkan wudhu. Apakah membatalkan wudhu? Karena saya sering mengulang wudhu karena hal ini tersebut. Baik. Kalau pertama, kalau hanya ragu, jangan dibatalkan. Yang kedua, kemungkinan ini sudah penyakit. Atau was-was. Kalau was-was, pakai kaidah tadi. Yang yakinnya tidak keluar. Itu kalau was-was. Jangan layani itu was-was. Karena syaitan itu, kalau kita lagi sholat, dia akan datang memainkan perut kita, bahkan memainkan lubang tempat keluarnya. Supaya kita merasa bahwa, sepertinya. Begitu. Iya. Itu ketahuilah syaitan itu yang main-main di situ. Yang main-main. Karena syaitan apabila adzan muadzin, lari dia sambil kentut. Sampai tidak dengar adzan. Kalau selesai, dia akan datang menggoda orang sholat. Qomat, lari lagi. Setelah qomat, datang lagi. Seperti itu. Jadi kalau itu was-was, buang. Amalkan kaidah tadi. Al-yakin, la yazulu bisyak. Namanya yakin, tidak bisa hilang dengan adanya apa? Keraguan. Kalau sudah, yang kedua, posisi yang kedua biasanya, kasus yang biasa ditanyakan kepada kita, ini sudah jadi penyakit. Dia memang suka kentut-kentut. Biasanya kalau ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, itu kentut sering, tapi dari depan. Biasanya yang pernah ditanyakan. Tidak semua orang juga. Iya, kentut tapi di depan. Ini namanya sudah jadi penyakit. Bagi yang menjadi penyakit, maka cukup dia berwudu setiap kali mau sholat. Di dalam sholat kalau keluar, itu kan penyakit. Tidak perlu dia batalkan. Ini semuanya sama dengan perempuan yang keluar darah istihadah, yang keluar terus darahnya, bukan darah haid. Iya, demikian pula yang salsul baul, yang selalu kencing. Sama. Demikian pula yang ini di kasus, yang selalu kentut. Sama semua hukumnya. Cukup berwudu di awal sholat. Adapun di dalam sholat keluar, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan sholat. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum menutup mata saat sholat, terutama saat sujud? Itu menutup mata dalam sholat disepakati oleh para ulama, bahkan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat belum memandang ke depan. Kalau tasyahud belum memandang jari telunjuknya, jari yang belum pakai tunjuk. Jadi belum, kalau berdiri belum memandang ke depan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah sholat melihat tirainya Aisyah. Habis sholat belum bilang, ini tirai melalaikan saya tadi. Belum suruh ganti. Artinya belum sholat itu membuka mata, tidak menutup mata. Tidak menutup mata. Itu wallahualam. Kalau tutup mata saat sujud tidak bangun-bangun. Oh, ini bahaya itu.
Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Adakah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan dari penyakit-penyakit hati? Barakallahu fiik. Wallah alam. Kalau secara umum terkait dengan hati, doa yang paling terkenal itu ya. Ya musarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu kalau terkait dengan hati. Wahai yang membolak-balikkan hati, ini mencakup seluruh penyakit hati. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang musarrifal qulub, yang sama, musarrif, muqallib sama. Yang mengatur hati. Ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Yaitu wallah alam. Doa yang paling terkenal itu disunahkan untuk kita baca. Ya, untuk sering kita baca. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita memancing dengan menggunakan umpan cacing, apakah termasuk bentuk penyiksaan hewan? Tidak. Allah semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita. Termasuk cacing dan saudara-saudaranya. Iya, semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Artinya mubah bagi kalian untuk pakai. Untuk gunakan, bukan bentuk penyiksaan. Itu memang diciptakan untuk kita. Seperti Jawi makan ikan. Kan tak bisa mancing. Iya. Menyiksa juga. Iya betul. Iya, kalau begitu jangan makan ikan. Karena kita siksa itu ikan kalau kita makan. Iya, terkait. Betul. Jangan makan ayam. Dikejar dulu. Iya, siksa gitu. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya pertanyaannya. Luar biasa. Baik, Ustaz. Ini apa ini? Oh iya, tolong doakan kami yang belum mampu menikah. Karena kami sangat sulit sekali menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa pasangan. Masya Allah. Masya Allah. Ini masih ada ya curhatan begini di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Luar biasa. Tafadhol, doakan tahu. Semoga diberikan kemudahan untuk menikah dalam waktu yang dekat sekali. cepat dan dengan wanita yang soleha. Amin. Itu yang mengaminkan itu dapat juga yang semisal. Iya tuh. Yoi. Apakah setiap berdoa harus diawali dan diakhiri dengan sholawat kepada Rasulullah? Tidak harus. Cuman dalam madhab Syafi'iyah disunahkan kita memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Kalau dibilang harus itu kan bahasa mengesankan wajib. Itu. Tidak harus disunahkan. Kalau kita berdoa, kita memuji Allah. Kan itu sebab-sebab diterimanya apa? Doa. Apakah boleh seorang perempuan mengikat rambut saat sholat, Ustaz? Datang dalam hadis riwayat Muslim dilarang hal tersebut. Iya, asalnya kita tidak ikat. Maksudnya sini juga ikat jangan sampai membentuk aurat rambut di belakang, ada punuk untanya. Asalnya dilarang kecuali kalau dia tidak ikat, rambutnya akan keluar di mukanya. Nah, ini dia ikat kan ada maslahatnya. Karena kalau keluar rambut di depan itu batal sholat karena keluar kelihatan aurat. Kelihatan apa? Aurat. Itu wallahualam. Jadi dilihat maslahatnya. Dilihat maslahat. Kemudian Ustaz, bagaimana seorang wanita haid menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan? Dia hidupkan. Jadi hidupkan malam itu tidak harus kita sholat. Bisa kita baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, iya, bersedekah. Banyak perempuan yang bisa lakukan. Perempuan bisa lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan itu sangat banyak. Kan sebenarnya pada dasarnya yang dianjurkan adalah sholat. Karena sholat itu punya kelebihan khusus. Diampuni dosa kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Diampuni dosanya dan seakan-akan dia beribadah 1000 bulan. Lebih baik dari itu. Tapi tidak harus sholat. Banyak hal. Bisa dia baca Al-Quran tapi tidak menyentuh ya. Perempuan itu atas pendapat mayoritas tidak boleh menyentuh langsung mushaf. Kalau baca Al-Quran sedang haid. Dia boleh baca dari HP-nya. Atau baca dari terjemahan Al-Quran. Atau dia kalau dia sentuh memang dia sentuhnya pakai alas. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia pakai kos tangan. Dia pakai kos tangan. Kalau memang harus menyentuh langsung apa? Mushaf. Jadi boleh dia baca Al-Quran. Dia hidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Wallahualam.
Kalau seseorang dalam keadaan junub lalu ketiduran dan dia bangun pas adzan subuh, bagaimana puasanya itu Ustaz karena tidak bangun sahur? Kalau dia sudah berniat puasa di malamnya, kemudian dia ketiduran, sah puasanya walaupun dia junub. Setelah itu dia bangun, mandi, baru sholat. Ustaz, mertua ana beragama Nasrani, tinggal di Toraja, bagian pedalaman. Sementara kami tinggal di Kalimantan merantau. Kalau suami mengajak ana untuk pulang kampung, kadang saya tidak mau Ustaz, karena di sana, wah, di bawah sekali sambungannya nih. Karena di sana banyak najisnya, apalagi mertua beternak babi dan anjing Ustaz. Apakah berdosa kalau saya menolak suami untuk atau melarang suami pulang kampung? Enggak boleh. Itu orang tua walaupun dia kafir, tetap kita temani dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan urupnya. Kita tidak ridho dengan kekafirannya. Tapi karena dia orang tua, kita tetap berbuat baik kepadanya. Tidak boleh kita larang suami itu untuk pulang. Kita juga ikut suami, bukan karena orang tua, tapi taat kepada suami. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Karena pertama, dalam surah Luqman ya, disebutkan ayatnya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kata Allah, kalau orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan kamu taati, tapi tetap temani keduanya di dunia ini dengan urf kebiasaannya. Dia tetap. Demikian pula istri. Untuk sekarang ini, si istri, dia harus taati suaminya. Kalau suaminya ajak, dia ikut. Karena ketaatan pada suami itu, Masya Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, Lau kuntu amiron, limri'in ayasjuda limro'an, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Kalau saya diizinkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Kalau boleh seandainya dalam agama kita sujud kepada sesama, akan diperintahkan istri untuk sujud kepada apa? Suami. Dalam hal ini kalau dia diajak oleh suaminya, dia harusnya pergi. Masalah di sana banyak itu, tinggal dijaga. Tinggal dijaga. Dia makan, ya tentunya jangan di yang ada najisnya. Dia makan yang di piring yang sudah dicuci. Sudah dicuci. Dan insya Allah biasanya mereka paham, kalau kita muslim, mereka paham bahwa ini mereka tidak makan kalau itu. Alhamdulillah ke sekarang ini. Wallahualam. Insya Allah. Ada istri diajak, Tidak mau. dia mau. Padahal bukan beternak babi di sini, Makassar Ustaz. Oh, Ini gitu. bagaimana itu? Wah, curhat di. Masya Baik, Allah. lanjut pertanyaan selanjutnya. Semoga dia mau kalau antum ajak. Bagaimana hukumnya membantu keluarga yang mendaftar TNI, namun ternyata melakukan sogok menyogok? Apakah dosa jariah bagi keluarga dan bagaimana cara keluarnya Ustaz? Dia cara keluarnya jangan bantu. Cara keluarnya jangan masuk. Betul. Iya, pintar juga antum. Alhamdulillah. Dia. Sogok Ustaz. Dia sogokan sudah kita maklumi dosa besar. Tidak boleh. Tidak boleh kita tolong menolong dalam hal itu. Karena itu tolong menolong dalam dosa. Kalau dia memang mau masuk, dia mau sogok, orang lain saja yang tidak perlu kita bantu. Nah, bagaimana Ustaz? Ada orang yang sudah jadi tentara, misalkan. Dan dia baru tahu ternyata sogok itu haram. Haruskah dia keluar atau bertahan? Tidak perlu. Dia cukup bertobat atas apa yang telah berlalu selama pekerjaannya mubah. Dia cukup bertobat saja. Kan itu kan kesalahan telah berlalu. Bukan setelah dia tahu. Insyaallah. Kemudian Ustaz, orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa harus bagaimana ini? Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa membayar fidyah. Namun bagaimana jika orang tua tersebut tidak mampu juga untuk membayar fidyah, Ustaz? Anaknya bayarkan. Kalau orang tua tidak mampu, anaknya yang bayarkan. Kalau anaknya tidak mampu, kaum muslimin, pemerintah, bayarkan. Dari Baitul Mal. Nah, kalau tidak ada yang mampu dari pemerintah juga, ya mau dia apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Ustaz, Satu lagi? ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Kan tidak terasa mau sejam. Masya Allah, Numan. Lambat tadi mulainya, Ustaz. Baiklah. Apakah boleh seorang meminta hal yang terkait
dunia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti meminta motor atau rumah dan istri, minta semuanya dan lain-lain misalnya gitu. Di mana? Di mana dia minta? Di sholat Berdoa, ya, berdoa ini Ustaz. atau dalam doa secara umum? Secara umum kayaknya, karena dia bilang apakah boleh seorang meminta hal terkait dunia kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apa terkait dengan hal tersebut? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, minta kepadaku, saya akan menjawab. Para ulama mengatakan apakah doa masalah ataupun doa ibadah. Kebaikan dunia atau akhirat, mintalah kepadaku, saya akan menjawabnya. Silakan minta kepada Allah. Silakan minta kepada Allah. Kebaikan dunia atau akhirat. Saya tanya tadi, di dalam solat atau di luar solat? Karena di dalam solat ada sedikit perselisihan para ulama madhab. Ada yang mengatakan kalau dalam solat, mintanya kebaikan akhirat saja. Jangan kebaikan dunia. Kan ini dalam solat. Adapun di luar solat umum. Karena ayat tadi. Walaupun pendapat yang kuatnya boleh, walaupun dalam solat kita minta motor, misalnya minta istri yang cantik, yang kaya, silakan. Boleh. Boleh. Baik. Karena waktu sudah Baik, alhamdulillah. kurang 6 menit, jam 11 Ustaz ya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas Bayakum. ilmu dan nasihatnya. Baik. Dan juga kami kembali mohon maaf sebesar-besarnya. Banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab pada malam ini. Tapi jangan bosan ya, karena insya Allah akan ada lagi besok insya Allah takjil tanya jawab Islam. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada yang memberi, yang menyiapkan tempat konsumsi, Masya Allah, semoga Allah SWT membalaskan kebaikannya. Amin. Dan juga kepada teman-teman yang bertugas yang melakukan siaran langsung ini, semoga Allah SWT juga membalas kebaikan antum semua. Dan umumnya kita semua, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali ketemu besok di acara yang sama, yaitu takjil tanya jawab Islam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.